Selamat berjumpa kembali jemaat sekalian dikasih Tuhan dimanapun Anda berada dan mengikuti siaran ini. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan khotbah pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu, Tuhan membaca hati kami. Kami telah membuka firman Tuhan, sekarang bukalah hati kami. Tuhan menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kuat, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sebab tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, apapun problem hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan pengharapan kami dalam Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap pendengar, setiap pemirsa yang mengikuti siaran ini, supaya iman mereka dibangunkan, kerohanian mereka dikuatkan, dan iman kami dalam Kristus semakin mantap. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, melalui wahyu Tuhan, Rasul Paulus itu menyampaikan kondisi kehidupan manusia yang begitu real di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dan khususnya kalau kita memperhatikan konteks kehidupan Kristen pada pemerintahan Romawi pada zaman dahulu, maka sesungguhnya orang-orang Kristen itu betul mereka sudah diselamatkan. Betul mereka sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan terjamin keselamatan mereka di surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah terjamin keselamatan di surga dan tidak ada yang meragukan tentang hal itu, toh orang-orang Kristen masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah dengan percaya kepada Tuhan Yesus orang Kristen bebas dari malapetaka, bebas dari musibah, bebas dari sakit penyakit, bebas dari pergumulan hidup? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Malah kalau kita memperhatikan firman Tuhan, justru sebagai konsekuensi iman, kesetiaan kepada Tuhan, mungkin orang Kristen malah menderita. Itu bukti dari iman yang sejati. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus membuat satu list atau daftar tentang kesulitan hidup dan bertanya, apakah semuanya itu dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus? Paulus sendiri memberikan jawaban, Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang dapat memberikan semangat, dapat memberikan kekuatan bagi kita yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan dan kesulitan seperti saat ini sedang kita hadapi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudaraku sekalian, kita tentunya tidak bisa membahas satu persatu dari 14 list yang diucapkan atau disebutkan oleh Paulus di sini, karena tidak memungkinkan karena waktu. Tapi saya cuma memilih beberapa hal saja untuk mewakili dari semua kesulitan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku sekalian, yang pertama Paulus mengatakan, apakah kesesakankah yang buat orang bisa mengundurkan diri atau memisahkan diri dari kasih Allah? Saudara, kata Yunani yang dipakai itu kesesakan
itu berarti secara hurufiah itu memberikan suatu penjelasan suatu tempat yang sempit, tempat yang sesak. Saudara, seperti ruangan yang berkapasitas misalnya hanya untuk 4 orang, tapi dihuni oleh 15 orang. Saudara bisa bayangkan betapa sesak, betapa sempitnya tempat itu. Atau saudara pernah menaik kendaraan umum, misalnya naik busway atau bus yang apa saja, yang sampai orang bergelantungan, kapasitasnya mungkin hanya 20 orang, tapi yang naik sampai 50 orang. Bisa dibayangkan betapa sempit, betapa sesaknya tempat itu. Nah, kesesakan itu bisa terjadi oleh karena misalnya sakit penyakit, seperti virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang membuat orang takut, yang membuat orang cemas dan menderita, baik bagi yang terpapar maupun bagi yang tidak terpapar. Kesesakan juga bisa diakibatkan oleh masalah ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Ekonomi yang merupakan dampak dari virus corona misalnya, ada banyak usaha yang tutup, ada banyak perusahaan yang gulung tikar, ada banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan dan tidak punya income. Dan itu kondisi yang sangat menakutkan dan membawa kesesakan bagi umat manusia. Saudaraku sekalian, Paulus bertanya, apakah kesesakan ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus? Jawabannya tidak. Lalu contoh yang lain, Paulus mengatakan satu istilah, penganiayaan. Saudara, kata penganiayaan yang dipakai di situ bisa berarti penindasan, kemalangan, kesukaran atau tekanan hidup yang diakibatkan oleh penganiayaan. Saudara tahu bahwa dari waktu ke waktu kekristenan mengalami ancaman, mengalami diskriminasi dari berbagai pihak yang tidak menyenangkannya. Sejarah gereja memberitahukan kepada kita pada zaman Romawi, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 10 penganiayaan besar yang mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan yang menderita di berbagai tempat. Banyak orang Kristen yang mati syahid, dan ada orang Kristen yang diminta menyangkal Kristus. Dan kalau mereka bertahan dan tidak menyangkal Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, mereka dibawa ke dalam suatu tempat yang namanya Kolosium, ya, tempat lapangan terbuka, di mana di sana mereka diminta bertarung dengan singa-singa sampai mati kecuali menyangkal iman. Saudara, inilah kondisi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen abad-abad permulaan. Baru dikatakan oleh bahaya. Saudara, kata Yunani yang dipakai adalah suatu bahaya atau suatu ancaman yang terjadi. Bahaya yang dihadapi oleh Paulus sungguh mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Baik bahaya dari alam dalam bentuk cuaca, angin badai, gelombang, atau bahaya binatang buas, karena Paulus sering berkeliling memberitakan Injil di berbagai tempat. Itu dialami oleh Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah suatu hal yang bukan karangan, tapi real yang dia alami dan kehidupannya, dan juga dialami oleh Kristen di berbagai tempat. Nah, saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata, saudaraku sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara, dalam bahaya inilah yang dialami oleh Paulus secara real pada saat itu. Paulus mengalami dalam kehidupan dan pelayanannya, dan dia bertanya, apakah bahaya ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus sendiri menjawab, tidak. Lalu berikutnya adalah maut atau kematian. Nah, kata yang digunakan di situ mengacu kepada kematian tubuh atau berakhirnya kehidupan seseorang di bumi ini. Saudara-saudara, maut atau kematian adalah
puncak dari semua pergumulan hidup manusia di dalam dunia ini. Dan kematian adalah realita yang dialami oleh setiap orang dan tidak terkecuali orang-orang Kristen sendiri. Kematian akan memisahkan orang dari keluarga dan sahabat. Dan pastinya bagi orang yang di luar Kristus, kematian merupakan momok yang menakutkan karena dianggap akhir dari eksistensi manusia dan akhir daripada keberadaan manusia di dunia ini. Namun melalui terang firman Tuhan, orang Kristen memiliki perspektif yang berbeda. Memiliki perspektif yang beda dari anggapan orang-orang dunia bagi orang yang ada dan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Karena bagi orang Kristen, kematian hanyalah merupakan perpisahan antara tubuh jasmani dengan rohnya. Saudaraku sekalian, kata yang digunakan di situ adalah menunjukkan akhir hidup manusia dalam dunia ini akan dialami oleh setiap manusia, bukan hanya orang Kristen. Saudara, pengkhotbah mengatakan apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bagi orang yang sudah menerima dan mengalami kasih Allah, Bapak Ibu sekalian, saat meninggal dunia, tubuh memang hancur karena fana sifatnya, tetapi roh yang bersifat kekal kembali kepada Allah di dalam keabadian yang penuh bahagia. Rasul Paulus memulai dengan suatu pertanyaan retorik, Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menjawab sendiri pada bagian akhir, dari semuanya itu tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Dari 14 daftar atau list tentang kesulitan hidup yang disebutkan oleh Paulus, termasuk kesesakan, penganiayaan, bahaya, ketelanjangan, kelaparan, bahkan mati sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Ternyata tidak ada satupun dari hal-hal dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk maut. Saudara, apa itu kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus? Saudara, dengan jelas kita mengenal ayat yang terkenal dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang disebut juga anak Allah yang menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Itulah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, dan mengalahkan kuasa iblis. Dan dalam tangan Yesus yang mati dan bangkit inilah tergantung keselamatan umat manusia. Puji Tuhan. Karena itu setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia tidak akan binasa. Alkitab katakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah. Inilah yang memberikan jaminan sehingga setiap orang yang percaya pasti memiliki hidup yang kekal. Sehingga tidak satupun kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah ini. Itulah kasih yang mengampuni, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membuat hidup saudara dan saya berarti dan berpengharapan. Saudara, mari kita memperhatikan konteks khususnya ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksudkan jaminan yang Paulus katakan di sini. Saya menyebutkan secara cepat saja. Ada 5 hal. Yang pertama misalnya, Allah telah menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan orang-orang pilihan. Dalam ayat 8, pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kemudian yang kedua, bila Allah telah menjadi memihak pada kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan menjadi lawan kita?
Tuhan yang menjadi memihak pada kita, ada di pihak kita. Nah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih yang berani menjadi lawan kita? Jawabannya tidak ada. Yang ketiga, kalau Kristus saja Allah berikan kepada kita, maka Ia pasti mengaruniakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang pilihannya. Pasal 8 ayat 32. Lalu Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya. Dan kalau Allah sudah membenarkan orang-orang pilihan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa berani menggugat? Tuhan yang membenarkan kita atas kebenaran Kristus yang kita alami. Yang kelima, Kristus telah mati dan bangkit dan menjadi pembela orang-orang percaya, maka setan pun tidak akan berani menuduhnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semuanya itu merupakan jaminan dari kasih Allah yang tak terpisahkan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara menerima kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus itu? Kalau belum, ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Ini saatnya Anda menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah kasih Allah yang ajaib, kasih Allah yang sempurna itu. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kasih di situ memakai kata agape. Saudara, menarik sekali saya memberikan penjelasan dua hal di sini. Penjelasan keterangan atau makna kasih agape. Ya, ada banyak tetapi saya hanya milih dua saja. Saudara, apa itu kasih agape? Kasih agape yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita bukan karena kita layak. Allah mengasihi kita bukan kita memenuhi syarat. Oh, si anu itu baik, si anu itu hebat, si anu itu memenuhi syarat sehingga saya harus mengasihi dia. Tidak. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita adalah seorang yang harusnya binasa oleh karena kita telah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kasih Allah kepada kita kasih yang tanpa syarat. Hanya karena kasih karunia-Nya yang mengasihi kita dengan sempurna, Allah menyatakan kasih-Nya dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, tapi karena kasih Allah sendiri yang mengasihi kita. Saudara, yang kedua, saya mengutip penjelasan daripada pendeta Dr. Dorothy Max. Beliau mengatakan apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih walau. Bandingkan dengan kasih manusia adalah kasih kalau. Kalau dia mengampuni saya akan mengampuni dia. Kalau dia menyapa saya akan menyapa dia. Kalau dia berbuat baik kepada saya akan berbuat baik kepada dia. Kalau dia masih cantik, saya mengasihi dia. Hilang cantik, hilang cinta. Kalau dia masih ganteng, saya mengasihi dia. Hilang kegantengan, hilang cinta. Kalau dia masih kaya raya, banyak uang, saya sayang dia. Tapi kalau dia sudah tidak ada uang, kere dan miskin, saya tidak akan mengasihi dia. Itu kasih manusia. Pepatah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Walaupun tentu tidak semua orang seperti itu, tapi itulah gambaran kasih manusia. Kasih uang, kasih kalau. Tetapi kasih Allah, kasih agape dan kasih walau. Walau manusia berdosa, Allah tetap mengasihi manusia. Walau manusia memberontak kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Walaupun kadang kita tidak setia kepada Dia, oh kasih-Nya itu tidak berubah, tetap menjangkau dan mengayomi kita, menunggu sampai kita berbalik dan bertobat kepada Dia. Itulah ciri-ciri kasih Allah. Kasih yang adalah kasih yang walau. Dan kasih itulah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memiliki kasih agape, kasih Allah itu? Kalau belum, terimalah kasih itu sekarang juga. Dengan meninggalkan semua dosa-dosa kita dan percaya
dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, wujud kasih Allah yang besar itu. Kalau sudah, mari kita tetap tinggal dalam kasih itu dan bertumbuh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, makin berakar, makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara, maka apapun kesulitan hidup yang menimpa hidup saudara, kelaparankah, aniayakah, sakit penyakitkah, termasuk virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, bahkan kematian sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan dan mencekam akibat virus COVID-19 sekarang ini, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa tidak seorang pun atau tidak ada apapun dalam dunia ini, tantangan apapun dan kesulitan apapun, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk maut sekalipun. Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Kasih-Nya terus melingkupi dan memenuhi hidup kita, bukan hanya dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan yang akan datang. Saudara, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di dalam kasih Allah, kasih yang tak terpisahkan oleh apapun dan siapapun. Terimalah kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, yang begitu besar, yang telah berkorban mati dan bangkit bagi kita. Di situ kasih Allah yang tak terpisahkan itu. Saudara, Tuhan Rasul Paulus dengan yakin berkata, aku yakin tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, mengakhiri siaran ini, saya ingin mengajak kita menyaksikan atau mendengarkan sebuah lagu pujian dari Jericho Vocal Group dengan judul Tak Satu Pun. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah penderitaanKah, tak satu, tak satu pun. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan. Kami diyakinkan tidak ada apapun dalam hidup ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Apakah itu aniaya, apa itu kesesakan, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan maut sekalipun. Dan kuasa-kuasa manapun tidak ada bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang begitu penting ini, yang membuat jaminan bagi kami di tengah dunia yang tidak punya kepastian ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan iman setiap orang yang mendengar, supaya makin hari makin setia kepada Tuhan. Dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dalam kondisi apapun ya Tuhan, kuatkan kami, yakinkan kami bahwa kasih Allah itu melingkupi hidup kami, menyelamatkan, menebus, memberikan pengharapan yang pasti kepada kami. Sertailah ya Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada, hidup di dalam kasih Tuhan. Demikian kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.